Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas hal yang sangat menarik dan mencengangkan, yakni adanya nama Nabi Muhammad dalam kitab-kitab Hindu kuno. Kisah ini memberi kita pemahaman baru mengenai jejak-jejak kedatangan Nabi terakhir yang membawa risalah Islam bagi seluruh umat manusia. Allah mengutus Rasul bagi setiap umat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa setiap umat di dunia ini telah dikaruniai seorang Rasul sebagai pemberi petunjuk. Para Rasul ini diutus untuk menyeru umat manusia kepada tauhid, menyampaikan peringatan dan memberikan kabar gembira. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 36. Dan sungguh kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat yang menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Maka di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang telah dipastikan kesesatannya. Quran Surat An-Nahl ayat 36. Ayat ini memperlihatkan bahwa setiap bangsa, setiap umat telah diberikan kesempatan untuk mengenal jalan yang benar melalui pengutusan seorang Rasul yang bertugas membimbing mereka kepada ajaran tauhid dan meninggalkan penyembahan selain Allah. Para Rasul datang dengan membawa risalah yang mengajak manusia pada kebaikan dan mencegah mereka dari kesesatan. Dengan demikian, manusia tak lagi memiliki alasan untuk mengingkari tanggung jawabnya di hadapan Allah kelak pada hari kiamat, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah di dalam Al-Quran. Rasul-Rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah Rasul-Rasul diutus. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 165. Dalam konteks pengutusan para nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir, penutup bagi seluruh nabi yang telah diutus sebelumnya. Rasulullah diutus dengan risalah yang berlaku untuk seluruh umat manusia tanpa batasan suku atau bangsa, sebagaimana firman-Nya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Sabah ayat 28. Para ulama meyakini bahwa kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir telah dinantikan oleh berbagai umat dan bangsa, termasuk yang mungkin telah menerima ajaran tentang seorang pembaharu dalam teks-teks kuno agama mereka. Nabi Muhammad SAW telah disebut sebagai Khatamun Nabiyyin atau penutup para nabi, yang berarti tidak ada lagi nabi setelah beliau. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Ahzab. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 40. Menariknya, jejak nama Nabi Muhammad SAW dikabarkan telah ditemukan di dalam kitab-kitab suci agama Hindu. Kitab-kitab ini yang dikenal sebagai Weda, Upanishad, dan beberapa lainnya, meskipun berasal dari ajaran yang berbeda, menyimpan banyak referensi tentang sosok dengan sifat-sifat yang serupa dengan Nabi Muhammad SAW. Kitab Hindu, sejarah dan kedudukannya. Agama Hindu yang merupakan salah satu agama tertua di dunia berkembang di wilayah anak benua India sejak ribuan tahun lalu, jauh sebelum era Masehi. Berbeda dari agama-agama Samawi, Hindu lebih bersifat sebagai sistem filsafat dan kebudayaan yang kaya akan konsep-konsep spiritual dan kepercayaan keutuhan yang beragam. Tidak memiliki pendiri tunggal atau kitab suci utama. Agama Hindu mengandalkan sejumlah besar teks suci kuno yang terbagi dalam beberapa kelompok besar, dengan teks Weda sebagai yang paling terkenal. Weda yang ditulis dalam bahasa Sanskerta kuno merupakan kumpulan teks yang memiliki kedudukan khusus dalam agama Hindu. Secara harfiah, Weda berarti pengetahuan atau pemahaman. Kitab-kitab Weda berfungsi sebagai sumber pengetahuan spiritual, filsafat dan ritual keagamaan bagi umat Hindu. Mereka tidak hanya memuat ajaran spiritual, tetapi juga panduan etika, ritual dan aturan-aturan kehidupan sosial. Weda terdiri dari 4 kitab utama, Rig Veda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharva Veda.
Selain Weda, ada juga teks-teks penting seperti Upanishad, Mahabharata, dan Ramayana yang memiliki pengetahuan besar dalam pemahaman dan praktik keagamaan Hindu. Dalam ajaran Hindu, terdapat 3 dewa utama yang dikenal sebagai Trimurti, yaitu Brahma sebagai sang pencipta, Wisnu sebagai penjaga, dan Siwa sebagai penghancur. Trimurti dianggap sebagai representasi dari berbagai aspek kehidupan dan alam semesta, di mana masing-masing dewa memiliki peran yang saling melengkapi. Brahma melambangkan kelahiran, Wisnu melambangkan pemeliharaan, dan Siwa melambangkan kehancuran atau transformasi. Pengaruh dan peran Weda dalam kebudayaan Hindu. Keberadaan Weda tidak hanya sebagai kitab suci, tetapi juga sebagai warisan budaya dan filsafat bangsa India. Ajaran Weda menjelaskan berbagai konsep mendalam tentang penciptaan alam semesta, kehidupan, serta siklus kelahiran dan kematian. Meskipun agama Hindu memiliki banyak dewa, konsep ketuhanan dalam agama ini seringkali dilihat sebagai representasi dari satu kekuatan ilah yang tunggal, yaitu Brahman, yang melingkupi segala sesuatu. Karena kompleksitas ajarannya, agama Hindu cenderung beradaptasi dan bercabang menjadi berbagai aliran dan sekte yang menginterpretasikan teks-teks suci sesuai pemahaman mereka. Oleh karena itu, Hindu dianggap sebagai agama yang sangat dinamis dan terbuka terhadap interpretasi, dengan berbagai ritual dan tradisi yang dapat berbeda-beda antara satu komunitas dan yang lainnya. Nama Muhammad dalam kitab suci Hindu. Salah satu hal yang menarik adalah beberapa cendekiawan Hindu modern menyebutkan adanya kemungkinan bahwa kitab-kitab Hindu, terutama Weda, menyimpan referensi yang bisa dikaitkan dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Para cendekiawan ini merujuk pada istilah Narasangsa yang berarti orang yang terpuji. Dalam bahasa Sanskerta yang memiliki kemiripan dengan arti nama Muhammad dalam bahasa Arab. Sebagai contoh, dalam Artavaveda terdapat istilah Narasangsa yang disebut sebagai sosok pemimpin atau nabi yang akan datang, yang akan membawa pesan kebenaran dan kedamaian. Para peneliti ini menyimpulkan bahwa istilah ini merujuk pada sosok Nabi Muhammad dengan mempertimbangkan sifat-sifat yang disebutkan dalam teks tersebut dan kesamaan makna nama. Di samping itu, istilah lain seperti Kalki Avatar juga sering dikaitkan dengan nabi yang dinantikan, yang dalam Hindu dipercaya akan datang sebagai pembersih dunia dan pembawa kebenaran pada akhir zaman. Kalki dalam beberapa penafsiran Hindu diyakini akan muncul sebagai pemimpin yang adil yang akan mengajarkan umat manusia kepada kebenaran. Sebagian akademisi menyatakan bahwa karakteristik yang digambarkan dalam Kalki Avatar memiliki kemiripan dengan ajaran dan misi Nabi Muhammad, terutama dalam hal menegakkan keadilan, memperkenalkan tauhid, dan menyeru manusia kepada jalan yang benar. Para peneliti Hindu yang mempelajari berbagai teks kuno seperti Atharvaveda dan Samaveda menemukan adanya sebutan bagi sosok yang akan datang, dikenal dengan istilah Narasangsa. Dalam bahasa Sanskerta, Narasangsa berarti orang yang terpuji, yang sangat mirip dengan arti nama Muhammad. Dalam bahasa Arab, nama Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab secara harfiah berarti yang terpuji, sehingga istilah ini menimbulkan minat bagi beberapa cendekiawan yang menganggap sebagai petunjuk tersembunyi dalam kitab Hindu mengenai kehadiran seorang nabi besar. Dalam Atharvaveda, khususnya pada himne jilid 20 halaman 127, disebutkan tentang seorang utusan yang akan datang, yang digambarkan sebagai sosok yang memiliki sifat terpuji dan akan membawa ajaran kebenaran. Beberapa peneliti Hindu menyatakan bahwa ciri-ciri ini sesuai dengan sosok Nabi Muhammad SAW yang dikenal dalam ajaran Islam sebagai pembawa pesan yang membawa umat kepada tauhid atau ajaran penyembahan kepada Allah yang Maha Esa. Lebih lanjut dalam teks Hindu, sosok ini juga disebut sebagai Kaurama dalam bahasa Sanskerta. Kata Kaurama dapat berarti pangeran kedamaian atau orang yang hijrah. Ini sangat identik dengan perjalanan hijrah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah demi menjaga keselamatan umat Islam dan mendirikan masyarakat yang lebih damai dan berlandaskan nilai-nilai ketuhanan. Peristiwa hijrah ini dikenal sebagai momen penting dalam sejarah Islam karena menandai awal mula berdirinya masyarakat Islam yang kuat dan berdaulat di bawah bimbingan Nabi.
Selain itu, dalam Atharva Veda dijelaskan pula bahwa sosok ini akan menaiki unta, yang dalam budaya India adalah simbol bahwa tokoh tersebut berasal dari wilayah yang berbeda dan bukan dari golongan bangsawan lokal. Gambaran ini semakin kuat dengan dugaan bahwa sosok yang dimaksud mungkin berasal dari Arab, tempat unta menjadi hewan pengangkut utama, dan bukan di India, di mana kuda dan gajah lebih sering digunakan. Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW memang berasal dari keluarga sederhana dan kehidupan beliau lebih sering diasosiasikan dengan perjalanan di padang pasir dan menggunakan unta sebagai transportasi. Pandangan yang menyatakan bahwa Atharva Veda mungkin menyiratkan tentang Nabi Muhammad SAW juga didukung oleh beberapa pernyataan tambahan dari kitab Hindu lainnya, misalnya dari Bhavisa Purana. Disebutkan adanya sosok agung yang akan muncul untuk membawa ajaran spiritual dan akan disambut oleh pengikutnya sebagai seorang nabi besar yang lahir dari lingkungan suku atau bangsa yang memiliki tradisi monoteisme atau kepercayaan kepada satu Tuhan. Hal ini sejalan dengan misi Nabi Muhammad SAW yang mengajak manusia untuk beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan berhala serta penyembahan kepada selain Allah. Al-Quran pun menegaskan bahwa kehadiran Nabi Muhammad SAW telah disebutkan dalam beberapa kitab terdahulu sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan bagi umat manusia. Orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruh dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar. Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan umat manusia untuk menerima ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, baik melalui wahyu di dalam kitab-kitab terdahulu maupun melalui pesan yang tersembunyi dalam tradisi dan keyakinan agama lain. Dengan demikian, kesamaan nama dan sifat ini bisa dianggap sebagai bagian dari pesan universal yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW telah ditakdirkan untuk hadir sebagai penutup para nabi, membawa ajaran ketauhidan untuk seluruh umat manusia. Penemuan yang mengagetkan, Kalki Avatar. Di India terdapat sebuah gelar kuno yang dikenal sebagai Kalki Avatar yang memiliki arti pembaharu spiritual atau sosok yang akan datang untuk membawa kedamaian dan ketenangan bagi umat manusia. Gelar ini tercantum dalam berbagai kitab suci Hindu, terutama dalam Samaveda dan teks-teks lainnya yang menggambarkan Kalki Avatar sebagai sosok yang akan membawa hukum yang benar dan membimbing manusia pada jalan yang lurus. Dalam Samaveda, Uttara Cikar Mantra 1500 terdapat keterangan tentang sosok yang dikenal sebagai Ahmad yang disebut-sebut akan membawa undang-undang yang abadi. Nama Ahmad memiliki arti yang sangat terpuji dan dalam tradisi Islam, nama ini merupakan salah satu nama atau gelar yang juga digunakan untuk merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Para peneliti Hindu yang tertarik dengan tema ini mengaitkan deskripsi dari kitab Hindu tersebut dengan sifat-sifat Nabi Muhammad sebagai pembawa syariat yang berlandaskan hukum dan prinsip yang abadi seperti yang diterapkan dalam Islam. Lebih lanjut, dalam kitab Veda lainnya terdapat gambaran mengenai sosok Kalki Avatar yang akan dilahirkan dari seorang ibu yang bernama berarti amanah atau kepercayaan, dan seorang ayah yang namanya berarti hamba Tuhan. Menariknya, dalam bahasa Sanskerta istilah ini sangat mirip dengan nama kedua orang tua Nabi Muhammad SAW. Nama ibu beliau adalah Aminah, yang dalam bahasa Arab berarti yang terpercaya atau amanah. Sementara ayahnya bernama Abdullah yang berarti hamba Allah. Hal ini menjadi poin menarik karena banyak cendekiawan menganggap kesamaan ini bukan sekedar kebetulan. Mereka melihat bahwa terdapat kesamaan karakteristik yang disebutkan dalam kitab-kitab Hindu ini dengan sosok Nabi Muhammad SAW, seperti yang tercantum dalam berbagai riwayat Islam dan ayat-ayat Al-Quran. Sebagai contoh, dalam Al-Quran, Allah berfirman mengenai sifat Nabi Muhammad SAW yang penuh rahmat dan membawa kebenaran. Dan tiadalah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107.
Penafsiran yang serupa mengenai Kalki Avatar sebagai sosok pembawa kedamaian dan rahmat pun menguatkan dugaan bahwa Kalki Avatar yang disebut dalam kitab-kitab Hindu memiliki kemiripan dengan sosok Nabi Muhammad SAW. Dalam teks Hindu lainnya, seperti Bhavishya Purana, sosok Kalki Avatar ini bahkan disebutkan akan muncul dari daerah gurun, mengenakan pakaian putih serta membawa para pengikutnya untuk menghidupkan nilai-nilai ketuhanan dan meninggalkan praktik penyembahan berhala. Deskripsi ini mengingatkan kita pada dakwah Nabi Muhammad SAW yang berasal dari tanah Arab, membawa ajaran tauhid dan mengajak umat manusia untuk meninggalkan berhala serta menyembah Allah yang Maha Esa. Dalam beberapa ayat kitab Veda, Kalki Avatar juga dijelaskan sebagai sosok yang akan melakukan perjalanan jauh dan membawa ajaran spiritual yang revolusioner. Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW memang melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, sebuah peristiwa yang mengubah arah perjalanan dakwah Islam secara signifikan dan menjadikan Madinah sebagai pusat perdamaian dan peradaban baru berdasarkan nilai-nilai tauhid dan keadilan. Para cendekiawan dan peneliti Hindu yang tertarik dengan penemuan ini semakin yakin bahwa sosok Kalki Avatar yang telah lama dinantikan oleh sebagian umat Hindu bisa jadi adalah Nabi Muhammad SAW yang dikenal dalam sejarah Islam sebagai pembaharu yang membawa kebenaran abadi sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad SAW memang diutus bukan hanya untuk satu kaum, tetapi untuk seluruh umat manusia, sebagaimana disebutkan dalam berbagai ayat Al-Quran dan hadis. Sosok Narasangsa dalam Veda, apakah merujuk kepada Nabi Muhammad SAW? Dalam beberapa kitab suci Hindu, khususnya Veda, terdapat sebutan Narasangsa, yang dalam bahasa Sanskerta berarti orang yang terpuji. Istilah ini menunjukkan sosok yang sangat dihormati dan dipuji, yang kemunculannya akan membawa perubahan besar bagi umat manusia. Menariknya dalam bahasa Arab, nama Muhammad juga berarti yang terpuji, yang mengarah kepada kesamaan makna dan penekanan sifat luhur. Sosok Narasangsa dalam Veda juga digambarkan sebagai seseorang yang akan muncul dengan membawa ajaran baru dan berbeda, serta dikenal sebagai Kalki Avatar, sosok penyelamat yang dinanti-nantikan untuk membawa umat manusia menuju kebenaran. Para cendekiawan dan peneliti Hindu mendalami teks dan Samaveda dan Atharvaveda yang menyebutkan tentang kedatangan sosok dari luar wilayah India yang akan membawa hukum dan prinsip. Tentang kedatangan sosok dari luar wilayah India yang akan membawa hukum dan prinsip kehidupan yang abadi. Sosok ini juga dikatakan sebagai seorang asing yang tidak berasal dari golongan Brahmana. Dalam ajaran Hindu, Brahmana merupakan kaum pendeta yang memiliki peran sentral dalam menyampaikan pesan-pesan spiritual kepada masyarakat. Namun, sosok Narasangsa atau Kalki Avatar justru berasal dari luar India, yang menggambarkan bahwa ia bukanlah bagian dari kaum Brahmana ataupun ajaran yang selama ini dipegang oleh masyarakat Hindu. Lebih dalam lagi, dalam Atharvaveda, Himne, terdapat isyarat akan kemunculan sosok yang memiliki sifat dan karakteristik seorang nabi atau pemimpin spiritual. Sosok ini digambarkan sebagai pembawa aturan kehidupan yang abadi, serta pembaharu yang akan menyatukan umat manusia dalam kebenaran. Gambaran ini menimbulkan dugaan kuat di kalangan beberapa peneliti Hindu bahwa sosok ini bisa jadi merujuk kepada Nabi Muhammad SAW yang dalam Islam diakui sebagai pembawa risalah akhir yang sempurna, lengkap, dan bersifat universal. Salah satu profesor dari Universitas Allahabad, India, yang mendalami bahasa Sanskerta dan teks-teks kuno Hindu, menyatakan dalam penelitiannya bahwa sosok Kalki Avatar dan Narasangsa yang digambarkan dalam kitab Veda sejalan dengan sosok Nabi Muhammad SAW. Menurutnya, ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah jawaban yang selaras dengan sosok yang telah lama dinantikan dalam agama Hindu sebagai Kalki Avatar. Ia berpendapat bahwa ajaran Islam mencakup hukum yang abadi dan membawa kebenaran yang universal, sebuah ajaran yang didambakan oleh umat Hindu dalam sosok Kalki Avatar. Profesor ini bahkan menyatakan bahwa penemuan ini membawanya untuk mengajak para penganut Hindu mempertimbangkan kembali risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ia menegaskan bahwa Nabi Muhammad memenuhi kriteria sosok yang dijanjikan, yakni sebagai pembaharu spiritual yang membawa kedamaian, ketauhidan,
serta hukum yang bersifat abadi dan universal. Lebih jauh lagi, pandangan ini didukung oleh beberapa ayat dalam Al-Quran yang menegaskan sifat universal dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tiadalah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam." Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Sebagai sosok membawa kebenaran yang berlaku sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai ajaran yang penuh kasih sayang, perdamaian dan keadilan. Nilai-nilai ini bersesuaian dengan harapan yang terdapat dalam ajaran Hindu akan sosok Kalki Avatar yang akan membawa manusia menuju kehidupan yang benar. Referensi kepada peristiwa Isra Mi'raj dalam Weda. Di dalam kitab Weda lainnya disebutkan bahwa Kalki Avatar akan melakukan perjalanan langit yang membawa dirinya ke 7 lapisan surga. Beberapa ulama berpendapat bahwa ini mengarah kepada peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan ke langit. Ini adalah salah satu isyarat langsung yang menarik perhatian para peneliti terhadap adanya kemiripan peristiwa antara ajaran Hindu dan Islam. Perang Ahzab dalam kitab Weda. Dalam Atharva Veda Himna, jilid 20 halaman 21 ayat 6, disebutkan bahwa Narasangsa akan mengalahkan 10.000 musuh tanpa pertumpahan darah. Hal ini dikaitkan dengan perang Ahzab, di mana Nabi Muhammad SAW berhasil mengalahkan sekutu-sekutu musuh Islam yang berjumlah 10.000 tanpa pertumpahan darah. Hal ini semakin memperkuat keyakinan bahwa teks-teks Hindu kuno ini mungkin benar-benar merujuk pada sosok Nabi Muhammad SAW. Kesimpulan, apakah semua ini merujuk pada Nabi Muhammad? Sebagai umat Islam, kita meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang otentik tanpa perubahan. Sementara itu, kitab-kitab Hindu telah mengalami banyak perubahan dan tambahan. Namun, teks-teks yang masih tersisa dalam ajaran Hindu, meskipun sudah mengalami berbagai interpretasi, tampaknya menunjukkan adanya ramalan atau isyarat kedatangan seorang pembaharu besar yang membawa kedamaian. Sosok ini memiliki banyak kesamaan dengan Nabi Muhammad SAW, terutama dalam hal ciri-ciri dan peristiwa yang dialaminya. Akhir kata, semoga paparan singkat ini memberikan pencerahan dan manfaat bagi kita semua dalam memahami kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir dan penutup para Rasul. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.